Akhirnya siap juga tugas aku nih. Bener banget. Tugas kita banyak banget ya, mana adanya mepet. Senafas aku kerjainnya. Ada-ada aja kamu ngomong sesak nafas segala. Tapi ngomong-ngomong soal sesak nafas, aku ingat itu loh, kita ada tugas biomedik yang tentang pernapasan itu loh. Tentang pernapasan ya? Ngomongin tentang pernapasan aku belum terlalu paham sih. Tapi kamu bisa jelasinnya nggak? Aku coba ya. Kalau pernafasan itu kan kita proses mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen kan. Terus pernafasan itu ada dibagi dua, ada pernafasan normal sama abnormal. Pernafasan normal itu yang frekuensinya itu 12 sampai 20 kali bernafas dalam satu menit. Satu kali bernafas itu yang kayak tadi, yang menghembuskan dan menghirup nafas. Bener, itu baru satu kali bernafas. Jadi dalam satu menit kita melakukan hal kayak gitu itu 12 sampai 20 kali, berarti itu normal. Terus pernafasan normal itu juga frekuensinya itu beda-beda, dibagi berdasarkan usia ya. Kalau berdasarkan usia itu yang dewasa nih kayak 12 sampai 20 kali tadi itu normal. Kalau udah lebih dari 20 kayak 24 itu memang harus kita periksain sih, mana tahu itu gangguan pernafasan akut. Terus kalau yang untuk anak-anak itu juga beda. Biasanya anak-anak itu frekuensi pernafasannya lebih tinggi kan, karena dalam masa pertumbuhan gitu kan sama kamu. Jadi kalau untuk yang bayi baru lahir sampai 1 tahun itu frekuensi pernafasannya itu 30 sampai 60 kali dalam 1 menit. Kalau yang untuk 1 tahun sampai 3 tahun itu 24 sampai 40 kali. Kalau yang 3 tahun sampai 6 tahun 22 sampai 34 kali. Kalau yang 6 tahun sampai 12 tahun itu 18 kali sampai 30 kali. Sedangkan kalau yang udah di atas 12 tahun itu udah sama nih, sama kayak yang orang dewasa pada umumnya 12 sampai 20 kali itu. Terus kalau udah yang lanjut usia itu bakal udah lebih menurun lagi gitu kan. Wah, kok bisa beda-beda gitu nih selain dari segi usia? Apa aja tuh? Selain dari segi usia ya, faktor yang mempengaruhi frekuensi itu ada kayak jenis kelamin. Itu biasanya kalau nggak salah aku ya, yang pernah aku baca itu laki-laki lebih tinggi gitu kan frekuensinya. Terus suhu tubuh juga, pekerjaan, kesehatan dia. Kan beda ya, orang yang kalau asma sama kita yang normal gitu kan frekuensi pernapasannya pasti beda kan. Terus posisi tubuh juga, aktivitas dia, itu sih kalau yang mempengaruhi frekuensi. Terus kalau misalnya kita pengen ngukur frekuensi pernafasan kita tuh caranya gimana ya, deh? Gampang sih, Ca. Sekarang aja kita bisa ngukur nih. Kan di HP kita pastilah ada yang kayak set timer gitu kan. Jadi timernya itu kita set 1 menit untuk 1 menit. Tapi kita tuh harus dalam kondisi yang benar-benar relax dulu. Kalau di rumah misalnya kamu bisa berbaring tidur gitu kan. Terus kalau misalnya di luar gitu bisa kayak jalan gitu, bisa sandaran di pohon gitu kan, angin sepoi-sepoi kan masih relax kan. Jadi setelah itu kamu set timernya 1 menit, terus kamu kayak bernafas aja kayak normal lagi kan, menghirup tuh ngeluarin gitu kan, hitung gitu. Kalau udah 12, antara rentang 12 sampai 20 berarti itu normal. Terus kalau misalnya kita udah ngukur nih tapi ternyata frekuensi pernafasan kita melebihi dari frekuensi yang normal, terus jadinya gimana ya, deh? Nah itu masuk ke pernafasan yang abnormal. Bukannya pernafasan abnormal itu cuma yang kurang dari rata-rata ya? Enggak, Ca. Yang pernapasan abnormal itu namanya aja tidak normal kan, abnormal. Berarti itu kan bisa kurang, bisa lebih dari rata-rata gitu kan. Frekuensi pernapasan abnormal itu juga dibagi lagi gitu kan. Ada 6 ya kalau seingat aku. Pertama itu yang kayak susah bernafas, itu tuh kayak mereka yang sakit asma. Itu kan susah bernafas. Atau mereka yang kesedak, itu kan dalam rentang waktu beberapa menit itu mereka susah bernafas tuh. Terus ada yang lambat bernafas, ada yang bernafasnya itu cepat, ada yang bernafasnya itu cepat terus dalam berat gitu. Itu biasanya kalau kayak kita setelah olahraga, apalagi berenang sama lari gitu kan. Terus ada yang pernafasannya itu cepat dan tidak teratur. Terus ada yang tidak bernafas atau apnea. Biasanya itu tuh terjadi kayak lagi tidur gitu, memang pernafasannya itu berhenti gitu. Terus faktor yang membuat kenapa pernafasan abnormal itu jadi dibagi menjadi banyak itu apa ya, deh? Kalau yang faktornya itu, kalau yang abnormal yang kurang ya, yang kurang itu bisa dari alkohol, terus mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terus cedera otak. Kalau misalnya kecelakaan kan, terus bagian kepalanya dan kena gitu kan, itu bisa tuh. Terus
apnea tidur tadi atau apnea sleep tadi tuh kan yang berhenti pernafasannya saat tidur. Terus ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme ini kelenjar tiroid kan. Kelenjar tiroid itu kerjanya nggak efektif gitu, itu kurang aktif kan, pokoknya itu bisa berpengaruh sama pernafasan. Terus kalau yang frekuensi untuk yang berlebih nih, kalau yang berlebih itu bisa kayak kalau kita sakit demam atau flu, asma juga, terus penyakit-penyakit paru yang lainnya, terus penyakit jantung juga bisa. Terus kalau si olahraga dehidrasi, pastilah kamu kalau olahraga ngos-ngosan gitu kan pasti siap itu karena kita dehidrasi. Terus ya lagi kalau nggak salah aku itu konsumsi obat-obatan atau overdosis obat gitu kan. Terus ada hiperventilasi. Hiperventilasi ini tuh dia bernafasnya tuh cepat, terus tapi nafasnya tuh nggak normal gitu, temponya pendek gitu loh, cepat tapi pendek. Itu tuh biasanya terjadi sama orang yang kayak stres, anxiety, sama panic attack. Sekarang aku baru tahu kalau pernafasan abnormal itu ada banyak jenisnya ya. Tadi kan kamu sempat ngomongin tentang apnea sleep, jadi aku baru ingat bahwa tetangga aku kemarin ada bayinya yang meninggal padahal posisi tidur. Mungkin ada kaitannya nggak sama apnea sleep? Ada sih Cam, menurut aku kan kamu tahu kan tadi kan bayi itu frekuensi pernafasannya itu tinggi kan, 30 sampai 60 gitu kan, jadi otomatis dia butuh oksigen lebih banyak kan. Terus tadi kan bayi meninggal karena tidur tuh, bisa aja waktu tidur itu posisinya salah gitu kan, telungkup gitu kan. Kalau telungkup, kita aja kalau tidur telungkup kan kadang kayak sesak nafas kan, terus kita bangun tiba-tiba dari tidur kan. Nah bisa jadi bayi kayak gitu, cuman kan bayi nggak bisa bangun sendiri kan, harus memang dibantu kan. Jadi kalau bayinya itu tidur telungkup, otomatis dong oksigen yang ada di sekitar dia tuh jadi terbatas kan. Kalau oksigen terbatas itu masuk ke otak, biasanya kalau orang dewasa itu bisa pingsan kan. Nah bayi ini mungkin bisa juga dia jadi pingsan dan nggak ada yang nolong nih kan, masih telungkup aja terus gitu kan. Otomatis emang nggak ada lagi oksigen yang masuk kan, jadi makanya dia bisa meninggal. Gitu. Jadi kita harus super duper hati-hati ya kalau misalnya kita punya bayi. Kebetulan nih aku punya tante lagi hamil kan, jadi bisa nih aku kasih informasinya dari kamu ke tante aku kan. Kasih banyak ya, Din. Ya, sama-sama Cang.